selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Boleh kita dengan sambutan tepuk tangan paling meriah. Juara pertama diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan. Mohon izin. Fotografer itu adalah profesi terbanyak di Indonesia pada saat ini setelah dulu diungguli oleh petani. Dulu petani yang paling banyak profesi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gedung olahraga serbaguna di Kota Pagar Alam yang didanai melalui bantuan Gubernur dengan fasilitas CSA PT Bukit Asam, dengan ini saya resmikan penggunaan. Wah, ini apa namanya, keren. Pada hari ulang tahun Pagar Alam. Sejuk. Pada hari ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-20, saya berkesempatan mewawancarai langsung gubernur kita, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Haji Herman Deru, di rumah dinas wali kota. Ya. Dari sebelumnya dari kantor DPRD. Jadi hari ini Pak ada 4 acara ya? Dalam rangka ulang tahun Pagar Alam. Ya, tadi ada pameran foto tentang keindahan alam dan agrowisata Kota Pagar Alam. Dan ternyata fotonya bagus-bagus. Bagus-bagusnya. Makna yang terkandung di dalamnya itu yang hebat. Satu, kita ini nggak sadar. Ya. Profesi terbanyak warga kita sekarang adalah tukang foto. Tadi menarik. Sekarang, ada berapa? Kalau petani 46% berdasarkan data. Tapi saya kira kalau untuk foto, tukang foto, itu bisa di atas 90%. Warga Sumsel ini menjadi tukang foto. Menjadi tukang foto. Baik amatir maupun profesional. Nah, itulah aset. Nah, Mbak Weni. iya. Itu aset yang luar biasa. Nah, tadi gagasan-gagasannya bersama wali kota, wakil wali kota, juga anggota DPRD provinsi untuk melombakan ini, itu yang saya apresiasi. Satu itu, artinya kita akan secara alamiah dapat mengetahui siapa sih sebenarnya fotografer yang profesional dan bisa kita perlombakan pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, ini promosi gratis. Betul, promosi Kota gratis. Pagar Alam. Termasuk kehadiran Mbak Weni juga promosi gratis. Tadi ada dari Kompas Tribun kan? Iya, ada yang Pak. Ikut, kan? Yang ikut, iya. Oke, jadi memang istimewa sekali ya Pak. Kondisi Pagar Alam sendiri kan secara alam itu memang beda dibandingkan dengan kota kabupaten lain se-Sumsel. Ya kan? Ini karunia. Karunia Pak Alfian. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunia itu jika kita tidak kelola dengan baik jadi dosa. Nah, berat itu. Kita Tut Wuri Handayani kan, Benar, sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya, kita Tut Wuri Handayani. Ingat ini potensi yang luar biasa ini. Bayangkan ya, dari geotermal. Betul. Sampai dengan lahan yang begitu subur. sejuk. Bukan tongkat aja ini yang tumbuh kalau dilempar di sini. Ini lidi korek api, cucu gigi bisa tumbuh. Langsung jadi emas ya. Kalau kata lagunya Kus Plus kan. Nah, Pak Gub, kemarin kan Bapak melaunching aplikasi Giwang. Ya kan? Di situ aplikasi khusus tentang pariwisata. Semua daerah, saya ingat betul quote-nya Pak Gub ini bagus sekali ya. Semua daerah punya keunggulan masing-masing.
dan bagaimana sebenarnya bisa mengoptimalkan itu semua. Kalau pagar alam seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan kontur, artinya hawa ini berupa karunia tersendiri Ya. bagi kota pagar alam yang punya hawa sejuk, punya keindahan alam, kesuburan ini, maka kita tetapkan dia menjadi salah satu kota destinasi wisata alam. Kota Tapi, destinasi adalah. Tapi kan tentu ada bonus-bonusnya. Ya. Menjadi bisa juga wisata alam ini menjadi spot tourism, oke? Iya. Terus lagi Wali kotanya suka off-road, Pak? Iya, wisata yang berbasiskan seni budaya, Iya. oke? Tadi spot tourism udah kan? Terus pendidikan, ini loh kabar baik sekali. Kita tinggal menunggu ampres saja. Amanat Presiden. Ampres istilahnya ya? Amanat Presiden namanya. Oke. Kemarin Rektor sudah ketemu saya 2 malam yang lalu, Rektor IPDN, Anjang sana ke rumah, menyampaikan bahwa kita hanya tinggal menunggu ampres. Oh, untuk itu ya IPDN? IPDN. Iya, luar biasa. IPDN. Dan bayangkan ini mewakili Sumbaksel. Iya. Orang tanya, Pak Gub, kok nggak di tempat lahirnya? Iya, ditaruh?" itu idenya dari mana? Bukan sekedar ide penempatannya, tapi ini adalah kebanggaan kita kepada Sumsel. Kita taruh di sini menunjukkan bahwa Herman Deru itu memang bertekad untuk Sumsel itu maju Untuk semua. untuk semua. Keren. Bukan hanya kampung halamannya sendiri. Iya, Gitu. jadi Okut maju, pagar alam juga maju. Iya. Tapi Pak Gu, Pak Alfian ini kesulitannya adalah anggarannya kecil. Bagaimana bisa, tapi jangan jangan disusui terus ya. Bukan Sebenarnya- nyusuin sih sebenarnya. Nah, tapi kan bagaimana anggarannya bisa besar di sini dari Itu APBD-nya. baru yang sifatnya Bangupsus ya. Ya. Belum yang penanganan. Hmm, Yang penanganan langsung artinya dibangunkan oleh provinsi. hmm, Itu yang berupa presmani yang dilihat tadi. hmm. 53M, sebelumnya 69 apa gitu. Hmm. Itu presmaninya yang langsung dibangunkan banyak lagi. Bukan menyusui. Hmm. Bukan, sekali lagi ini bukan nyusui kota pagar alam. Tapi memang ini DOB. Daerah DOB. otonomi baru sih 20 Baru 20 tahun. tahun. Baru 20 tahun itu belum bisa kita bebani dengan pernik kewajiban seperti daerah-daerah yang memang sudah lebih dahulu. Maka ibaratnya gini, anak itu bisa jalan, tapi kan harus kita Harus dituntun dulu, ditata. ditata. Kayak cucunya Pak Gub. Ditata. Hampir 6 cucu. Hampir 6 luar biasa, hampir 6 alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan zaman sekarang yang serba digital. Jadi daerah-daerah desa wisata atau Dewi itu ya kan, itu bagaimana bisa kemudian bermula boleh dibilang di pagar alam dan juga kemudian Sesumsel, sehingga setiap desa wisata tersebut mempunyai pemasukannya sendiri. Saya kasih contoh ya, di Cilongok ada tempat miskin, desa miskin di Cilongok di Banyumas di Purwokerto, karena bapak saya orang sana. Itu ada kampung YouTuber. Jadi sekampung itu mereka menjadi YouTuber untuk keahliannya masing-masing. Sementara pagar alam ini kan luar biasa, Pak. Ada desa apa tadi saya lihat yang, nah itu tadi, itu bagaimana bisa menjual tempat-tempat tersebut dikaitkan dengan kondisi yang terkini? Waktu launching aplikasi Giwang, saya sudah ngomong bahwa pariwisataan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Tempat yang indah, eksotik, yang luar biasa. Harus ada penunjang lainnya. Pertama, sarana transportasi menuju destinasi tersebut. Ya. Kedua, fasilitasnya. Termasuk signal. Nah, ini Sinyal, benar. betul. Sinyal. Nah, Di sini agak sulit ya. makanya kita Jaringan. harus mendapatkan data itu agar nanti Keminfo, Diskominfo, dan para provider datang keroyokan. Bahkan saya kemarin dapat 2 ide kan, menyampaikan ada grid, ada kelas tuh. Ada kelas. Wisata Ada ini kategori apa, kategori apa, kategori apa. Saya instruksikan ke Kadis Pariwisata. Pariwisata Ya. waktu itu, agar
orang nggak kecele gitu. Iya, ya. Jadi kalau datang tamu sudah tahu nih Mm-mm. bahwa harus berjalan kaki sekian meter, Itu sekian disebutkan semua di Harus aplikasi ya. dan dia harus ada klasifikasi misalnya bintang kayak atau Iya. kembang kayak atau apa. Itu satu. Iya. Kedua, tolok ukur berhasilnya wisata itu orang datang berulang. Nah, betul. Nah. Nggak kapok Pak ya. Kalau sekali terus nggak kembali lagi, pasti ada pertanyaan kan? Ada apa? Kok nggak ke situ lagi? Nah itu kita harus gini, Pak Wali, sama orang umroh itu ya. Kita tidak mempersamakan umroh dengan wisata dengan ya. pariwisata tidak. Tapi saya maksud, kenapa umroh itu orang ingin terus berulang? Betul. Padahal umroh haji itu wajibnya sekali, ya. Kenapa? Pasti karena orang nyaman, mendapatkan sesuatu, sehingga dia mau berulang. Ya, bahkan ada doktrin tuh, kata Mutawib tuh, kalau pulang dari sini ceritain yang baik-baik, gitu kan? Ada kan? Betul. Nah, kalau di sini kan kita nggak bisa doktrin wisatawan itu untuk cerita yang baik-baik ya, nggak bisa. Tapi kita harus suguhkan sesuatu yang baik agar dia bercerita apa adanya. Betul. Nah itu, maka Giwang tadi itu harus memperjelas fasilitasnya. Terus misalnya kan ke air terjun nih contoh. Iya. Ke air terjun itu kadang-kadang kendaraan nggak bisa Iya. langsung. Kadang harus berjalan sekian ratus meter. Diinformasikan. Jadi Jangan sampai fair. sana orang nggak turun dari mobil. Betul. Karena harus jalan hampir sekilo. Informasi. Pak, tapi kan gini ya. Anda optimis nggak ya? Apakah karakter orang Sumatera Selatan itu bisa seulet orang di Pulau Jawa misalkan untuk menciptakan tempat yang nyaman, ya, kemudian aman, ya kan? Dan kemudian itu tadi menyajikan storytelling yang baik. Ya, jadi gini. Setiap tempat itu diberikan oleh Sang Pencipta kelebihan masing-masing. Ya. Oh, NTT, Bali ada kelebihan. NTT itu salah satu pulaunya sangat gersang tapi ada komodo. Betul. Gitu kan? Nah, tapi kalau untuk menuju komodonya Dakate sepi juga. Oke? Nah, kita bakat. Nah, ini penting juga. Bakat kita ini kan memang orang Sumsel itu pekerja keras. Bidang perkebunan, bidang perdagangan, bidang pertanian, terus priai dan birokrat, gitu kan? Birokrat. Nah, sekarang dituntut oleh kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan masyarakat Sumsel sendiri, kebutuhan orang luar akan refreshing gitu lah. Ingin hidup itu segar, maka dia perlu wisata. Nah, itu juga ada kelasnya, Mbak Weni. Ada kelas lokal, kelas desa, kelas kabupaten, kelas kota, kelas provinsi. Jangan semua terus kita kategorikan ini destinasi untuk mancanegara. Jangan. Ini konsumsi apa? Karena stylenya harus beda, termasuk makanan. Kalau kita sudah bicara tentang ini menerima wisatawan dari mancanegara, kok makanannya kita sesuai ke? Iya. Nah, belum tentu dia galak makan tempoyak, persoalannya kan. Artinya varian makanan juga harus menyesuaikan dengan tamu. Kenapa orang hobi ke Bali? Karena Bali menyesuaikan. Oh, orang Cina makanannya apa? Ini jeruk gergah, salah satu. Ini loh yang saya bilang, kalau bisa wisatawan itu datang bukan dapat jeruknya. Dapat jeruk, bukan, tapi langsung bisa diminum. Gitu loh. Ada ini ngolahnya di situ juga. Terima kasih Bapak. Ada dispensernya itu loh. Iya. Ada dispensernya. Ada ini experience-nya Pak. Kalau anak muda sekarang bilang, oke, Pak, satu lagi nih, satu lagi.
Ini sekarang ke politik nih. Apa? Sekarang ke Wah, politik nih. Agak menarik. Kalau yang tadi kurang menarik Apa ya. tuh? Apa itu? Pak Wali Kota kita cabut dari PKB, kemudian sekarang menjadi orang Nasdem, ya kan? Itu untuk 2024 kah? Atau bagaimana? Saya mesti nanyanya ke siapa dulu ya? Ke Wali Kota? Ke saya dulu. Oh iya tentu. Baru ke Pak Wali. Karena ya? Bapak Ketua Nasdem. Ya. Jadi bukan memuji-muji diri atau partai kita, bukan. Tapi Nasdem dengan gerakan perubahannya. Jadi perubahan itu bukan sekedar perubahan warna baju. Iya. Tapi perubahan mindset. Dari hijau ke biru. Ya, bukan sekedar itu. Tapi perubahan mindset. Mindset. Beberapa waktu belakangan ini ada fenomena pindah gitu, ke Nasdem. Bukan semata-mata karena ketuanya gubernur. Bukan. Tapi dari kinerja lapangannya orang-orang Nasdem. Dan sangat memungkinkan partai ini masuk ke semua lini karena partainya partai yang nasionalis, religi. Tidak religi saja, tidak nasionalis saja, tapi ini adalah kombinasi. Itu. Nah, tidak tanya deh. Pak, tunggu Pak, kaki Iya. foto dulu. Maaf Pak. Sekarang silakan dijawab. Tolong dipegang sendiri Bapak. Iya, jadi begini, by proses ya. Saya jadi wali kota itu diusung oleh dua partai, PKB, saya selaku ketua, dan Muhammad Fadli juga selaku ketua. Dan Nasdem, ketua Nasdem, ketua PKB. Berproses di situ kurang lebih selama 2,5 tahun, dan memang ada sejarah yang kita pahami tentang dua partai ini. Kalau kita bicara di tingkat nasional, oke, sama. Jadi kalau saya mengibaratkan bahwa saya itu dari sebuah liga, kalau Liga Inggris itu dari Arsenal saya pindah kemarin megang mana ya piala? Saya pindah ke MU begitu. Pindah ke Jadi MU ya? di dua Jerman. partai. Tapi saya lebih ngelihat bahwa ke depan MU ini kan diisi oleh para pemain muda. Pemain muda yang menurut saya potensi untuk masuk ke juara liga itu. Nah, ini yang saya lihat dari Nasdem, bahwa saya punya keyakinan Nasdem akan menjadi juara liga, makanya saya lebih sama. Terima kasih. Mentang-mentang Perlu olahraga. diketahui, orang banyak nggak tahu ya. Nasdem itu tagline-nya semenjak ulang tahun kemarin. Apa coba? Apa? Nasdem sayang kamu. Pak, Itu tunggu dulu tagline. Pak, kita foto dulu dong. Kita foto dulu dong. Iya, sebenarnya wakil wali kota ikut beserta kita. Tapi dia mempersiapkan acara di GOR. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Sukses.